Selamat datang kembali di mata kuliah Manajemen Pengadaan dan Investasi TI. Kita masih ada di bab mengenai intangible asset bagian kedua. Bagi yang belum melihat video sebelumnya, silahkan dicek di playlist. Di bagian sebelumnya saya membahas mengenai apa itu intangible asset, dan salah satu intangible asset yang saya bahas di bagian awal adalah goodwill ya. Ada 3, yaitu inherent, purchase, dan negative goodwill. Kali ini saya lanjutkan lagi, yaitu trademark atau nama, simbol, atau apapun ya, merek dagang gitu kalau kita di Indonesia. Dan merek dagang ini kalau kita di secara legal ya, secara hukum, kita harus mendaftar ke pihak DGIP ya, direktorat ini ya, dgip.go.id. Dan sekarang semuanya sudah bisa dilakukan secara online. Hanya kalau untuk trademark ini harus menggunakan konsultan ya, konsultan HKI begitu. Nah, biasanya yang paling sederhana itu kalau kita membuat merek dagang itu ada biaya desain, ya biaya registrasi ini pendaftaran. Saat ini pendaftarannya tidak terlalu mahal sebenarnya, sekitar 600.000 ya, di bawah 1 juta. Tetapi kalau itu biasanya dihitung hanya untuk tulisan saja atau logo saja. Nah, nanti itu bisa didiskusikan kalau dengan konsultan HKI ya. Kalau legal cost-nya sebenarnya murah ya sekarang ini. Tetapi yang sulit adalah defending the trademark in the court. Ya, ada banyak kasus ya mengenai sengketa HKI ini. Anda bisa mencari di Gumroad ya. Di situ ada beberapa buku ya, ada salah satu buku dari hasil karya mahasiswa saya, dari hasil UAS yang saya jadikan bunga rampai ya, sengketa hak cipta ya. Nanti Anda bisa cari di website tersebut. Yang di situ banyak kasus yang akhirnya masuk ke pengadilan ya. Masuk pengadilan dan endingnya juga macam-macam. Ada yang pemilik aslinya kalah, bahkan ya, ada yang memalsu yang kalah begitu. Sehingga ya biaya itu yang lebih mahal sebenarnya daripada biaya pendaftarannya. A trademark is differ and amortized as an expense over the shorter if the legal life or economic life. Ya, biasanya merek itu berlaku antara 1 sampai 3 tahun. Harus diperbarui. Telat, dicuri orang, salahnya sendiri. Ya. Dan tiap negara, tiap area punya pendaftaran masing-masing. Jadi didaftar di Indonesia belum tentu itu terlindungi di misalnya Singapura, di US, di China, begitu ya. Jadi beda-beda. Ya. It is generally considered to have no limited term of existence. However, the legal protection is subject to renewal. Nah, ini tadi sudah saya sebut. Tergantung apa? Tergantung negara masing-masing. Kalau di Indonesia sekitar 3 tahun kalau nggak salah. Kemudian paten. Nah, hal yang berbeda ya antara paten, ya, kemudian hak cipta atau copyright, ya, dan merek. Ya, ini hal yang sama sekali berbeda. Nanti saya akan membuat video khusus tentang perbedaan ini. Sebenarnya perbedaan ini ada di mata kuliah saya etika profesi ya. Nanti akan saya share videonya yang membicarakan khusus tentang ini. Ya, tapi yang jelas ini beda. Oke. Paten itu yang paling penting ya, kalau menurut undang-undang di Indonesia, sekarang sudah ada undang-undang khususnya, sudah terpisah ya, undang-undang paten, bahwa paten itu cara ya. Jadi paten ini metodenya, caranya. Itu yang paling sederhana saya menerangkan. Metodenya. Ya, bukan barangnya. Jadi, wah ini barangnya bagus, saya patenkan, nggak ada itu. Saya hak ciptakan yang benar. Ya, jadi bukan seperti itu. Sehingga paten ini caranya atau metode, misalnya paten membuat tempe yang sekarang ada di Jepang ya. Jadi
bukan tempenya, jadi bukan kemudian wah tempe punyanya Jepang, bukan, tapi cara membuatnya. Nah, sayangnya memang di Indonesia ini kenapa kok paten ini sulit begitu, karena satu, prosesnya lama ya. Jadi di peraturan resminya memang minimal itu 3 tahun, itu pun sekarang ya. Kalau yang dulu-dulu jauh lebih lama dan ya seperti rahasia umum ada banyak apa ya, dark cost ya gelap gitu. Kalau sekarang sudah enggak, sekarang sudah terbuka dan transparan. Meskipun masih ada, tapi tidak seperti dulu. Tetapi masih waktu ini loh, waktu pemeriksaan substantif sampai segala macam dan itu prosesnya panjang, itu terlalu panjang kalau di Indonesia. Berbeda dengan di luar negeri yang jauh lebih cepat, jauh lebih mudah. Jauh lebih mahal memang, tetapi jauh lebih mudah. Sehingga mereka bisa dengan mudah untuk membuat ini dan inventor yang menciptakan itu jauh lebih bersemangat. Kenapa? Karena dipantau oleh yang ingin menggunakan. Sedangkan di Indonesia sulit ya masih. Dan paten ini seharusnya harganya mahal. Karena cara itu kasarannya kalau saya analogikan secara mudah adalah seperti resep. Ya misalnya resep masakan, bukan masakannya tapi resepnya. Misalnya KFC, McD dan teman-temannya itu ya. Semua fast food itu resepnya yang mahal. Pada saat resep itu dikuasai, maka ya kita bisa menguasai semuanya. Mungkin Anda ingat kalau yang pernah menonton film kartun SpongeBob ya, di situ ada tokoh jahatnya Plankton yang selalu berusaha mencuri resep. Nah, begitu. Ya itu sama sebenarnya, hanya karena itu film kartun jadi nggak ada yang dipatenkan, tapi si Mr. Krab itu mematenkan resepnya dalam satu tempat yang dianggap rahasia. Begitu, dan valuasi dari paten ini sangat mahal. Sehingga legal cost-nya lebih mahal daripada biaya pendaftarannya. Kalau katakan di Indonesia biaya pendaftaran paten misalnya mulai dari mendaftar, substantif, pemeriksaan, kemudian nanti kalau sampai 5 tahun gratis, setelah 5 tahun kan harus bayar secara bertahap ya, antara 1,5 sampai 2,5 juta. Katakan oke, dalam 10 juta satu perusahaan tadi menyediakan biaya mungkin 20 juta cukup kok. Ya, tetapi resepnya tuh jauh lebih mahal untuk diproteksi. Ya, jauh lebih mahal untuk diproteksi dan jika ada yang niru, dia harus bayar. Bayar apa? Terserah. Bayar royalti, bayar biaya, bayar apapun. Ya, dan nah itu di Indonesia biasanya sulit. Ya, karena sengketa-sengketa seperti ini masih apa ya? Mentah biasanya kalau di pengadilan. Kalau nggak gitu berlarut-larut. Sehingga biaya untuk bayar pengacara itu jauh lebih mahal. Ya, ini yang seperti di bawah ini ya, attorney fee. Itu yang lebih mahal daripada biaya patennya sendiri. Begitu. Apakah itu aset? Iya, aset. Ya, karena resep itu yang membuat perusahaan itu menjadi punya profit. Nah, kalau hak cipta itu barangnya. Ya, jadi hak cipta itu yang bisa disentuh. Itu hak cipta. Buku misalnya, kalau saya sering membuat hak cipta buku. Kemudian kalau barang, ya desainnya segala macam itu ada. Ya, jadi kalau yang terlihat itu hak cipta. Ya, software itu hak cipta, sistem informasinya itu yang dihak ciptakan. Tapi cara membuatnya, perancangannya itu dipatenkan. Ya, hak cipta murah ya. Hak cipta untuk software sekitar 600 sampai 800 ribu. Tapi bukan itu yang membuat mahal. Yang membuat itu jadi aset karena ada hak eksklusif ya. Ada exclusive right di sini. Ini yang membuat jadi mahal. Bukan hanya pendaftarannya. Ya. Hak cipta ini kalau di peraturan Indonesia sekitar 70 tahun ya. Atau sampai seumur hidup dari yang memiliki. Gitu. Ya. Jadi paten, hak cipta, merek dagang itu semuanya adalah aset yang tidak terlihat. Ya, kalau kita kehilangan ya bubar gitu bisnisnya. Ya.
termasuk di dalamnya franchise. Kalau franchise ini mungkin Anda lebih terlihat ya, merek-merek yang franchise kemana-mana, McD, KFC yang di-franchise-kan ke berbagai negara, ada hak franchise-nya ya, exclusive right granted, begini. Indomaret, Alfamaret, itu kan semua punya franchise semua. Hak franchise yang jauh lebih kelihatan, economic life-nya jauh lebih terlihat. Ini mungkin tidak terlalu sulit, ya. Sehingga kalau kita mau membandingkan, ya sayangnya ini saya mengambil dari buku ya, tapi kalau untuk di Indonesia ini agak sedikit berbeda ya. Misalnya amortization period, ya trademark ini ada, kalau di Indonesia ini ada, ya di Indonesia ini ada. Jadi tidak selamanya, tidak, tapi memang ada usianya begitu ya. Jadi ini agak berbeda dari apa yang ada di Indonesia. Dan deskripsi ini ada di Undang-Undang Hak Cipta. Bagi Anda yang ikut mata kuliah saya, kalau yang di program studi manajemen ini saya jelaskan di dalam bab mengenai etika ya. Jadi ada di situ Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Paten. Oke. Nah, intangible asset ini memang sulit untuk diukur. Dan tidak banyak orang accounting yang mau memasukkan ini ke dalam laporan gitu. Ya, jadi sulit ya, kadang cuma dihargai kecil begini. Padahal paten ini kalau menurut saya ya, kalau memang itu penting untuk perusahaan tadi sebagai resepnya, kayak kalau manufaktur itu sebagai apa, BOM ya, bill of materialnya dipatenkan, ya ini lebih besar dari sekian ini. Kalau ini misalnya dolar misalnya, berarti sekitar 140 juta, 1 miliaran begitu, lebih ya, lebih besar dari itu. Ya. Nah, sekarang pertanyaan terakhirnya adalah bagaimana dengan data? Apakah data itu juga intangible asset? Saya bilang, ya. Ya. Tidak terlihat. Pengukurannya sulit. Ya. Punya benefit. Selesai syaratnya. Sekarang berapa harganya? Ya, balik lagi ke bab sebelumnya, data identification. Jadi harus diidentifikasi, harus diassess, harus dinilai, harus divaluasi oleh orang yang dianggap expert atau tim yang dianggap expert judgment. Dan expert judgment terbaik adalah pihak ketiga, orang luar. Dibobotkan. Nggak bisa sewa konsultan, nggak bisa menyewa data auditor, datangkan mahasiswa, menggunakan framework tertentu, bobotkan dengan metode tertentu, kita akan mendapatkan valuasi data. Tidak puas, datangkan lagi mahasiswa yang lain, suruh hal yang sama dengan metode yang berbeda, framework yang berbeda. Pada akhirnya kita bisa komparasi, bisa membandingkan. Oh, seperti ini ya kira-kira harga dari data tadi sebagai aset yang tidak terlihat. Jadi apakah data itu intangible asset? Jawabannya iya. Demikian bab untuk intangible asset masih di mata kuliah manajemen pengadaan dan investasi TI. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih.